Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead akhirnya mengungkap beberapa fakta baru yang berkaitan dengan misteri-misteri One Piece yang belum terpecahkan. Dan salah satunya adalah mengenai berbagai penemuan teknologi yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk, serta sedikit masa lalu dari kerajaan kuno yang ternyata memiliki sebuah peradaban modern. Nah, banyak dari para fan One Piece yang meyakini keterkaitan hubungan Dr. Vegapunk dengan sang pemimpin organisasi terlarang Revolutionary Army, yaitu Monkey D. Dragon, sepertinya akan membawa kelompok bajak laut topi jerami bersiap untuk berlatih menghadapi teknologi-teknologi yang dimiliki oleh pemerintah dunia atau pihak tertentu yang menjadi ancaman bagi kelompok bajak laut topi jerami. Hal ini terlihat seperti pola paralel yang diberikan oleh Oda Sensei ketika melihat bagaimana kelompok bajak laut topi jerami yang tidak berdaya untuk menghadapi satu pacifista saat berada di Kepulauan Sabaody. Artinya, Arch Egghead ini mungkin bisa menjadi tempat bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk melatih kemampuannya, atau beberapa dari anggota kelompok bajak laut topi jerami yang akan mendapatkan peningkatan kekuatan. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan fokus mengenai apakah Zoro nantinya akan mendapatkan peningkatan kekuatan lagi di Arch Egghead ini. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Yap, tentunya sebagai fan One Piece kalian semua sudah tahu jika Roronoa Zoro merupakan karakter yang tidak akan pernah ada habisnya untuk dibicarakan. Banyak sekali hal yang bisa menjadi topik pembicaraan yang tentunya sangat menarik untuk dibicarakan di kalangan para fan One Piece. Mulai dari mana sebenarnya Zoro ini berasal, lalu siapa ayah Zoro ini, dan siapa lawan yang akan dihadapi oleh Zoro setelah berhasil mengalahkan King. Selain itu, apa yang telah dicapai oleh Zoro saat ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Latihan dan kerja kerasnya selama 2 tahun bersama dengan Dracul Mihawk, yang merupakan seorang pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece ini, sukses membuat Zoro bisa membantu kelompok bajak laut topi jerami untuk bisa mengalahkan kelompok bajak laut Kaido, terutama kepada Luffy, di mana Zoro pernah berjanji bahwa dia tidak akan pernah kalah lagi dalam pertarungan dan akan menjadi lebih kuat. Dan secara tidak langsung, perlahan-lahan, tujuan dari Dracul Mihawk ini pun mulai tercapai. Karena seperti yang kita tahu, alasan utama Dracul Mihawk sendiri ingin melatih Zoro karena Mihawk ingin Zoro membantu rekan-rekannya dalam berpetualang. Terlepas apakah Mihawk ini adalah bagian dari organisasi Revolutionary Army atau bukan. Yang jelas, hasil selama latihan bersama Mihawk pun membuat Zoro memiliki bekas luka yang sangat mencolok di bagian mata kirinya. Namun dalam sebuah SBS, Oda Sensei pernah mengkonfirmasi jika luka tersebut hanyalah bekas luka biasa. Karena pada dasarnya, sejak awal cerita One Piece dimulai, Oda ingin membuat Zoro sebagai karakter bermata satu. Dan apabila kita analisa lagi, memang sih sampai dengan chapter 1065, belum terungkap kapan persisnya atau siapa yang menyebabkan luka di bagian mata kiri Zoro. Namun ada kemungkinan besar ini memang terjadi saat time skip atau saat Zoro berlatih dengan Mihawk. Artinya, ada kemungkinan besar Mihawk memang sengaja melukai Zoro saat latihannya telah selesai atau saat Zoro akan menemui kembali teman-temannya di Kepulauan Sabaody. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, untuk apa Mihawk melukai Zoro? Menurut Mimin, jawabannya simple. Karena Zoro kalah kembali oleh Mihawk saat mereka bertarung, atau lebih tepatnya setelah Zoro dilatih oleh Mihawk. Selain itu, menurut Mimin juga waktu latihan Zoro dengan Mihawk yang hanya 2 tahun, termasuk waktu yang bisa dibilang sangat singkat, dan itu pun masih belum cukup untuk menandingi semua kemampuan atau teknik berpedang yang dimiliki oleh Mihawk. Nah, sampai di sini, apakah kalian semua masih ingat saat Zoro pertama kalinya bertemu dengan Mihawk? Ya, ada sebuah momen di mana ketika itu Zoro kalah oleh Mihawk, dan Zoro sempat meminta kepada Mihawk untuk menebas bagian dada sampai perutnya dan berjanji tidak akan kalah lagi. Mungkin inilah yang bisa menjadi alasan kuat kenapa Zoro meminta untuk ditebas di bagian mata kirinya untuk mengakui kekalahannya yang kedua. Ya, intinya sih ini hanya sebagai motivasi untuk Zoro agar bisa menepati janji yang telah dia buat kepada sang Baka Sencho Mugiwara Luffy.
Di sisi lain tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat dengan pernyataan Admiral Fujitora bahwa penemuan Dr. Vegapunk yaitu Serafim mampu untuk menggantikan kekuatan dari Shichibukai. Bahkan dengan sangat percaya diri, Fujitora mengatakan jika kekuatan Serafim jauh lebih kuat daripada Shichibukai. Dan hal itu pun akhirnya terbukti pada manga One Piece chapter 1059 dan chapter 1065 kemarin. Pertama, di chapter 1059 kita bisa melihat bagaimana salah satu Serafim yang mirip dengan Dracul Mihawk memiliki kemampuan untuk menghancurkan sebuah gunung hanya dengan sekali tebasan. Kemudian, di chapter 1065 kemarin, kita bisa melihat bagaimana kelompok Nami yang berhadapan dengan Serafim Jinbe. Mereka semua tidak bisa langsung mengalahkan Serafim tersebut, padahal Serafim Jinbe ini masih dalam tahap uji coba. Sampai di sini, apakah kalian semua bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya kekuatan Serafim yang benar-benar telah lolos uji coba dan siap untuk dipasarkan? Dari kejadian ini, satu hal yang perlu kita ingat dan kita perhatikan adalah Serafim kemungkinan besar memiliki kemampuan atau mampu menirukan kekuatan sosok aslinya. Contohnya seperti Serafim Jinbe yang mampu menembakkan tembakan air dan juga menggunakan teknik Fishman Karate. Bahkan, yang lebih gilanya lagi, Serafim Jinbe ini bisa masuk ke dalam tanah. Layaknya dia bisa berenang di dalam air. Kemampuan ini pun mirip seperti kekuatan buah iblis Sui Sui no Mi milik Senior Pink. Ya, sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Jinbe. Artinya, Serafim memang menjadi ancaman yang sangat nyata. Dan saat ini, Zoro dan Brook yang sedang menjaga kapal Tosen Sunny berpeluang besar bertemu dengan agensi CP0 yang ditugaskan oleh para Gorosei untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Bukan hal yang tidak mungkin jika nantinya Serafim Kuma dan salah satu agensi CP0 akan bertarung melawan Zoro dan Brook. Perlahan tapi pasti, di Pulau Egghead inilah tempat yang dirasa sangat pas untuk Zoro mengasah dan meningkatkan kemampuannya lagi dengan cara melawan Serafim. Ya, mungkin Serafim Mihawk lah yang sangat cocok bila menjadi lawan Zoro untuk latihan. Sehingga ini bisa membuat Zoro untuk bersiap melawan musuh yang kuat yang akan dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami setelah Arch Egghead. Di mana kemungkinan besar kelompok bajak laut topi jerami akan bentrok dengan kelompok bajak laut Kurohige. Karena seperti yang kita tahu bahwa Shiryu diyakini kuat akan menjadi musuh terberat Zoro setelah Arch Egghead. Selain dikenal sebagai ahli pedang yang sangat kuat, kekuatan buah iblis Suke no Mi yang dia miliki menjadikannya kekuatan tambahan yang akan membuat musuhnya sangat kerepotan. Pasalnya, dengan kekuatan buah iblis ini, Shiryu bisa menjadi manusia yang tidak terlihat. Otomatis, dengan begitu dia bisa menyerang musuh-musuhnya dengan sangat mudah, secara diam-diam tanpa diketahui. Ya, meskipun sebenarnya kekuatan buah iblis ini tidak terlalu berguna ketika melawan musuh yang memiliki kemampuan Kenbun Soku Haki tingkat tinggi, tetapi jangan salah, ada kemungkinan besar awak kening dari kekuatan buah iblis Suke no Mi bukan hanya sekedar membuat penggunanya bisa menghilang, namun juga bisa menyembunyikan hawa keberadaannya. Jelas hal ini pun akan semakin menyulitkan bagi Zoro, yang kemungkinan besar akan melawan Shiryu nantinya. Itu sebabnya koneksi antara Dr. Vegapunk dan Monkey D. Dragon bisa menjadi poin penting bahwa keberadaan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead mengindikasikan jika akan ada peningkatan kekuatan yang akan didapatkan oleh kelompok bajak laut topi jerami, terlepas apakah itu Zoro atau bukan. Nah, itu tadi merupakan prediksi One Piece chapter 1066. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.